Baik, selamat pagi. Ibu coba akan jelaskan kembali rangkuman dari yang kita sudah bahas tadi ya, tentang bagaimana menentukan kalimat tersebut simpleks atau kompleks ya. Lalu membedakan nanti kompleks itu ada yang sifatnya ada turunannya gitu ya, atau berlapis atau bertingkat. Nah, ini yang disebut dengan kalimat majemuk bertingkat. Nah, sebelumnya Ibu akan coba jelaskan secara singkat tentang perbedaan subjek ya. Perbedaan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dalam sebuah kalimat ya. Ketiga unsur ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, Ibu sudah juga pernah jelaskan untuk mencari subjek dalam kalimat ya, subjeknya sebuah kalimat, kalian gunakan pertanyaan siapa yang sedang dibicarakan di dalam kalimat gitu ya. Setelah kita tahu siapa yang dibicarakan di dalam kalimat atau apa yang sedang dibicarakan di dalam kalimat, ya ini apa atau siapa yang sedang kita bicarakan dalam kalimat, maka kamu akan mengetahui siapa subjeknya atau predikatnya. Lalu siapa predikat. Kamu akan mengetahui subjeknya. Setelah itu, si subjek ini ternyata bisa mendapat perluasan dengan kata yang. Perluasan di sini maksudnya dia mengalami penjelasan gitu ya. Nah, penjelasannya ini pun ini adalah bagian dari si subjek tersebut. Nah, itu perluasannya. Oleh karena itu hati-hati, jika perluasannya ini cukup panjang gitu ya, maka kamu bisa mencari unsur-unsur yang terkandung dalam si subjek tersebut, perluasannya tersebut. Nah, kalau misalnya ada si P-nya atau si S-nya lebih dari satu dalam pernyataan tersebut, udah otomatis itu kalimat akan menjadi kalimat kompleks ya. Contohnya, pemuda yang menggunakan kacamata hitam pingsan ya. Nah, di sini kita cari dulu di dalam kalimat ini siapa yang sedang dijelaskan. Oh, seorang pemuda gitu ya, atau pemuda. Lalu setelah si pemuda ini kamu temukan ada perluasan yang, maka si yang ini berfungsi untuk menjelaskan si pemuda. Sampai mana penjelasannya itu gitu ya, sampai mana pernyataan yang menjelaskan tersebut, yang sifatnya menjelaskan tersebut, sampai menggunakan kacamata hitam. Berarti ini semua adalah unsur dari si subjek. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, ternyata si subjek ini cukup banyak ya kata-kata di dalamnya, ada kata menggunakan lagi, ada kata kacamata hitam. Bisa dipastikan bahwa ternyata untuk memastikan bahwa kalimat tersebut bisa kita cari lagi unsur-unsur di dalamnya, kamu coba lihat kata yang digunakan, kata menggunakan dan kata kacamata hitam. Kedua hal ini berbeda konsep enggak? Berbeda, Bu. Oleh karena itu ternyata bisa berpotensi ada unsur baru. Kita cari menggunakan di sini, ini kan pasti bukan seorang pelaku gitu ya, bukan apa atau siapa, tapi bagaimana gitu ya, bagaimana perbuatan gitu ya. Maka ini adalah sebuah predikat. Lalu dari kacamata hitam inilah yang digunakan mendapatkan perlakuan menggunakan tadi kacamata. Saya, jadi di sini si subjeknya ini ternyata memiliki unsur baru yaitu PO. Oke. Lalu ini nomor 2 kita akan coba menjelaskan predikat. Predikat itu kamu bisa gunakan pertanyaan bagaimana atau mengapa, keadaan subjek gitu ya. Nah, kita tahu dari subjeknya ini pemuda yang menggunakan kacamata hitam. Bagaimana atau mengapa dia? Ini dia jawabannya. Maka predikatnya adalah pingsan. Dari sini kita dapati pola kalimatnya adalah S dan P. Ternyata si S-nya ini cukup luas gitu ya. Kenapa? Karena ada dia perluasannya, yaitu unsur P dan unsur O. Nah, ternyata di dalam kalimat ini bisa kita pastikan bahwa P-nya ada lebih dari satu. Ya. Maka ini jelas bukan kalimat simpleks lagi, tapi ini adalah kalimat kompleks.
Oke, di sini paham ya? Oke, kita masuk kepada unsur objek atau pelengkap, ya. Objek, pelengkap, dan seterusnya. Nah, untuk objek dan pelengkap ini gampang saja sebenarnya. Nah, ini kayak kamu apa yang dikenai perbuatan dari sisi predikat, atau si predikat tersebut mengenai apa, gitu ya. Ya, kamu gunakan pertanyaan ini untuk objek, ya. Nah, untuk objek ya sama sebenarnya. Objek dan pelengkap itu pada kenyataannya hampir sama. Apa yang dikenai perbuatan, apa yang dikenai pada perbuatan si P. Ya, jadi di sini kuncinya adalah predikatnya dulu yang kamu cari kan gitu ya. Dari predikatnya ini baru kamu bisa pahami si P-nya itu mengenai apa. Nah, si apanya itulah yang menjadi unsur ini, unsur objek atau pelengkap. Ya, coba kita buat di bawah. Oke. Oke, akan Ibu lanjutkan ya. Nah, ini kita ke unsur objek dan pelengkap ya. Objek pelengkap. Kita akan membedakan yang kedua hal ini. Ya. Nah, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, objek dan pelengkap ini sebenarnya tentang apa ya? Apa yang dikenai perbuatan dari si predikat tadi itu, kira-kira seperti itu ya. Atau si predikat tadi ya mengenai apa? Predikat mengenai apa? Nah, apanya inilah nanti yang berpotensi menjadi apakah dia menjadi objek dan pelengkap. Misalnya ini ada sebuah pernyataan, dan sebuah pernyataan ini adalah si predikat. Nah, setelah si predikat ini ada sebuah pernyataan baru. Ingat ya, sebuah pernyataan baru, katakanlah entah apa. Nah, kalau dia objek, ini kasusnya kamu bisa ubah dia menjadi subjek pada kalimat aktifnya atau pasifnya. Artinya si objeknya ini bisa menjadi subjek. Tapi kalau dia pelengkap, dia nggak bisa menjadi subjek. Kita contohkan dalam sebuah kalimat. Misalnya saya menggunakan ini langsung ke predikatnya aja, menggunakan baju baru. Nah, si menggunakan di sini ini bisa kita pastikan bahwa dia adalah sebuah predikat kan gitu ya. Lalu perbuatan apa yang dikenai si predikat tadi mengenai benda apa? Kan dia menggunakan, pasti ada benda yang dikenai dari kata menggunakan itu kan? Ada kaitannya kan ke benda tertentu kan gitu ya. Baju baru. Nah, baju baru ini objek atau pelengkap ya? Tadi prinsipnya bahwa ketika kamu yakin dia subjek, ini bisa kamu balik menjadi katanya ya. Si objek ini kalau misalnya dia adalah objek, ini bisa kamu balik jadi dia bentuknya pasif lah. Dan si baju ini udah berubah jadi subjek. Jadi bisa kira-kira seperti ini. Baju baru digunakan oleh saya. Waduh. Nah, baju baru digunakan oleh saya. Di sini kita ketahui bahwa si baju baru ini udah huruf kapital ya, ini saya. Nah, bisa nggak bermakna sama nggak artinya saya menggunakan baju baru atau baju baru digunakan oleh saya? Sama. Berarti ini si kata baju baru di sini ini bisa berpotensi menjadi subjek ternyata, dan dia berterima, maknanya tidak berubah hanya karena bentuknya aja aktif pasif. Inilah yang disebut dengan objek. Ya, berbeda kalau misalnya kalimatnya adalah ya, coba
Coba kita buat ke kalimat baru. Rambutnya ya, nih. Rambutnya. Kita hapus. Dia tebal sekali. Oke. Nanti. Dia berambut sangat lebat. Nah, kamu nih kurang yakin. Berambut di sini kan udah sebuah perbuatan lah ya, bukan perbuatan lah, kita kata sebuah kondisi, sebuah predikat dari sesuatu hal. Maka di sini kita anggap si berambut ini adalah predikat. Nah, si sangat lebat ini objek atau pelengkap ya, kan kita kira seperti itu. Maka kalau dia ingin kamu yakin dia adalah objek, coba kamu balik menjadi sangat lebat dirambut oleh dia. Nyambung enggak? Ternyata enggak nyambung, maknanya itu enggak bisa berterima, enggak ada makna sangat lebat dirambut oleh dia. Sangat lebat dirambut oleh dia. Ini kan bentuk pasifnya kalau kita mau seakan-akan memasifkan kan gitu ya. Tapi enggak berterima, ini maknanya janggal sekali. Nah, kejanggalannya inilah yang kita nyatakan bahwa dia bukanlah sebagai objek ini. Si ini tadi yang sangat lebat ini. Maka ini yang disebut dengan pelengkap. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ada pertanyaan mungkin, Bu, apa beda pelengkap? Apa beda pelengkap lalu keterangan, objek, keterangan dan pelengkap ya. Apa beda objek, pelengkap dan keterangan misalnya gitu ya. Oke, tadi Ibu jelaskan tadi objek dan pelengkap ini. Nah, kalau keterangan ini seandainya ada sebuah pernyataan di mana pernyataan itu adalah predikat dan ini ada sebuah pernyataan baru. Nah, pastikan di sini di antara predikat ini ada yang namanya konjungsi. Konjungsi apa? Subordinatif. Nah, kalau ada konjungsi subordinatif pada kalimat tersebut ya di antara si P ini, maka ini adalah unsur keterangan. Ibu contohkan. Ya. Misalnya, saya datang dari Medan. Nah, saya di sini adalah sebagai subjek, ya kan? Siapa gitu ya, subjek. Kenapa si subjek datang? Nah, setelah datang ini kamu nggak yakin ini objek kah? Ini pelengkap kah? Gitu ya, ini keterangan kah? Nah, perhatikan bahwa di sini dia menggunakan konjungsi dari. Dari ini adalah konjungsi subordinatif untuk penyataan keterangan asal, bisa lah ya tempat. Maka udah dipastikan berarti pernyataan yang dari Medan ini adalah unsur keterangan. Jadi kuncinya itu adalah kamu pastikan untuk memastikan bahwa dia adalah sebuah keterangan ini. Jadi misalnya ini ada sebuah pernyataan, mau sepanjang apapun dia, kalau dia diawali dengan sebuah konjungsi, kita katakanlah ya ini sebuah pernyataan bla 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 bla. Lalu setelah ini ada kata agar ya. Lalu dari kata agar ini kamu temukan lagi pernyataan yang cukup panjang gitu ya. Nah, ternyata si agar ini adalah konjungsi subordinatif ya. Maka ini akan berpotensi menjadi keterangan. Keterangan apa sih agar ini maknanya? Tujuan. Berarti carilah pernyataan tersebut sampai di mana gitu ya. Atau si keterangan itu sampai di mana ya berdasarkan pernyataan tentang tujuan tadi sampai di mana. Ya sampai di situ adalah unsur keterangan. Gitu. Bisa ya. Oke, kita langsung cari aja ke ini. Ke contoh soal yang ada di sini. Paham ya untuk membedakan itu? Oke, ini ada kalimatnya. Oke, hal apa atau apa yang kita sedang bicarakan? Oh, tentang kaki gajah, berarti kaki gajah adalah subjek. Merupakan, ingat, merupakan itu adalah sebuah predikat yang sifatnya ini predikatif lah, menjelaskan kan gitu ya. Maka termasuk juga ini adalah kata tugas ya. Si merupakan adalah, ini adalah kata tugas yang sifatnya predikatif.
Ini kita sebut sebagai kata tugas, yaitu adalah, ialah, merupakan. Ini adalah kata tugas untuk berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Merupakan apa? Si kaki gajah ini gitu ya, merupakan penyakit tropis kan gitu ya. Berarti sampai di sini predikatnya, penjelasannya. Lalu setelah ini ada kata yang. Berarti ibu katakan tadi enggak hanya subjek. Nah, predikat pun kemungkinan seperti ini bisa diperjelas atau diperluas. Ternyata ini ada kata yang di sini menjelaskan pasti unsur yang ada di depannya, lalu ada kata melumpuhkan. Melumpuhkan ini kira-kira sebagai subjek atau predikat? Predikat. Maka ini pun sebenarnya bukan lagi simplex, tapi ini adalah kalimat kompleks. Yang gak usah ibu buat simplex kayak gini sama dengan salah gitu ya. Langsung aja ibu buat bahwa kalimat ini adalah kalimat kompleks. Ya walaupun dia hanya satu pernyataan di sini, tapi ini berpotensi menjadi sebuah predikat, ya melumpuhkan ini, maka dia pun di situ berfungsi untuk sebagai unsur baru, gitu. Jadi kalimat ini polanya adalah S, lalu ada P sebenarnya. Kaki gajah merupakan penyakit tropis. Tapi si predikatnya ini diperluas lagi, diperjelas lagi dengan ada predikat baru, yaitu tentang melumpuhkan. Maka ini udah jelas ada 2P di dalamnya. Walaupun bentuknya ini tidak setara karena dia adalah turun-turunan kan gitu ya. Ini yang namanya bertingkat. Iya, ini juga disebut kalimat kompleks. Oke, soal nomor 2. Penyakit ini ya. Oke, siapa subjeknya? Penyakit ini. Kan gitu ya. Oke, kenapa penyakit ini menyerang? Oke. Predikat. Apa yang dikenai perbuatan menyerang ini mengenai suatu hal apa? Oh, suatu hal sistem limfatik tubuh. Objek. Bisa nggak kamu ganti sistem, kamu uraikan lagi sistem terus limfatik atau tubuh? Enggak kan? Ini kan sebuah satu konsep tentang suatu sistem yang disebut dengan sistem limfatik pada tubuh kan gitu. Itu maksudnya kan? Bukan ada kayak perbuatan, ini ada benda, ini enggak lagi kan. Ini sebenarnya adalah frasa sebagai kesatuan makna ini tiga kata ini. Jadi si objek ini enggak bisa lagi kita perjelas. Maka ini polanya adalah subjek, predikat, objek. Tapi si objeknya ini enggak mengalami perluasan, tidak ada yang mengalami perluasan apapun. Maka ini yang kita sebut sebagai kalimat simplex. Ya. Lalu ada kalimat selanjutnya. Ada pernyataan parasit itu, oh ini sebagai subjek. Kenapa si subjeknya ini bisa masuk predikat? Melalui, ingat ya, melalui itu bukan konjungsi. Kalau begitu dia bukan keterangan. Kalau begitu apa? Berarti kita cari apakah dia predikat, apakah dia objek atau dia pelengkap kan gitu ya. Kita balik saja, melalui kulit seseorang dimasuki oleh parasit itu. Nyambung gak kira-kira ya? Gak nyambung, maka ini yang kita sebut sebagai pelengkap ya. Jadi itu adalah pelengkap. Ya, ini tunggu dulu. Melalui itu ada gak dalam unsur konjungsi? Setahu ibu ada deh. Sorry ada itu konjungsi subordinatif. Oke itu sebenarnya ada. Oke ibu salah. Melalui di situ adalah konjungsi. Misalnya melalui surat ini berarti dia ada keterangan penyerta. Oke, keterangan penyerta. Berarti melalui di sini adalah konjungsi. Maka di sini menjadi unsur keterangan. Lalu ada kemudian ya. Tapi ini kulit seseorang kan nggak bisa dipreteli lagi ya. Ini sebagai suatu kesatuan tentang kulit dan milik seseorang kan gitu ya. Lalu ada kata kemudian. Kemudian ini adalah konjungsi koordinatif. Nah, dia adalah konjungsi koordinatif. Lalu ada kata masuk. Masuk di sini adalah sebuah predikat. Lalu ada ke sistem limfatik. Oke, berarti ini adalah keterangan karena dia ada pakai konjungsi di sini ya. Dan ini adalah konjungsi subkoordinatif, berkembang predikat menjadi cacing dewasa, menjadi bukan konjungsi dan dia nggak bisa dibalik-balik, berarti dia adalah pelengkap. Nah, ini unsurnya agak semakin ribet ya. Nah, kita bisa ketahui bahwa dari kalimat ini kita temukan adanya lapis-lapisan ini ya. Pertama subjek, lalu ada predikat, ini ada keterangan, setelah itu ada konjungsi tapi dia setara, ada predikat lagi, ada keterangan. Lalu di sini ada lagi konjungsi, ada predikat, ada pelengkap.
Sebenarnya dia masih setara semuanya. Ini kalau ibu tuliskan seperti ini, dalam polanya adalah S, P, K, P, K, ini ya P ya. Lalu setelah P ini ada K. Setelah si K ini ada P, ada pelengkap lagi. Nah, ini dia unsurnya. Tapi semua ini bukan lapisan dari sesuatu unsur, semuanya bisa berdiri sendiri. Nah, walaupun seperti ini kompleks kita sebut, tapi kompleksnya ini kompleks yang setara. Oke, satu kalimat lagi ya. Nah, di sini ada Oke, kita coba cari unsurnya. Nah, ini. Untuk, ada kata untuk, diawali oleh kata untuk. Untuk itu adalah konjungsi, iya konjungsi subordinatif. Maka untuk di sini adalah memasuki unsur keterangan. Maknanya apa? Tujuannya sampai mana? Tujuannya untuk menghindari kan gitu ya. Berarti sampai di sini ini semua adalah unsur keterangan. Lalu ada kata setiap orang. Oke, setiap orang adalah siapa atau apa gitu ya. Subjek, berarti ini adalah subjeknya. Kenapa si subjek ini kan gitu ya harus menjaga, ini predikatnya. Apa yang dijaganya? Kebersihan tangan. Objek ya, coba balik, kebersihan tangan harus dijaga, nyambung ya, oleh setiap orang harus menjaga kebersihan tangan, sama ya. Nah, itu yang disebut dengan objek. Lalu ada dan kakinya, ini yang setara ya. Oke, setelah itu ada kata sehingga di sini konjungsi kok subordinatif enggak? Iya, ini adalah keterangan menyatakan makna akibat. Akibatnya sampai mana? Akibatnya kalau kamu mencuci tangan, parasit ini tidak masuk. Inilah yang disebut dengan keterangan akibat. Kita sebut saja keterangannya. Nah, di sini ada keterangan yang cukup panjang. Mulai kata ini, setiap orang enggak lagi bisa diuraikan, harus menjaga juga tidak bisa diuraikan, ini juga tidak bisa. Nah, si keterangan-keterangan di sini cukup panjang, jadi berpotensi untuk bisa diuraikan. Lalu di sini ada kata menghindar, ya. Kata menghindar di sini ini apakah orang atau perbuatan? Perbuatan ya. Maka kalau dia perbuatan, dia akan menjadi unsur predikat. Ya. Lalu setelah menghindar, apa yang ada di sini kata dari? Oke, dari ini adalah unsur keterangan. Nah, selesai si keterangan di sini adalah terdapat unsur P dan unsur K di dalamnya. Lalu di sini si K yang ada di sini, apakah parasit seperti perbuatan? Tidak. Berarti dia adalah subjek. Kenapa si parasit tadi tidak masuk? Lalu di sini ada konjungsi ke tubuh, ini keterangan. Berarti kalau diuraikan si unsur atau pola kalimat yang ke selanjutnya ini, yang terakhir ini adalah pertama diawali oleh keterangan. Di mana keterangannya ini beranak cucu di dalamnya dengan ada unsur P dan unsur K. Setelah keterangan ini ada unsur subjek. Setelah subjek ada unsur P. Setelah P ini ada unsur O, ya. Ada 2 O-nya. Lalu setelah O ini ada unsur keterangan lagi, yaitu ini, kan gitu ya. Keterangan ini ternyata beranak cucu menjadi SPK. Ya, unsurnya cukup ribet. Ya, ternyata kalau dihitung udah banyak sekali di sini P-nya. Lebih dari 1. Ya, berarti ini adalah kompleks. Kompleks yang setara atau bertingkat? Bertingkat. Karena apa? Ini adalah turunan. Ini juga adalah turunan. Nah, itu dia ya. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami dengan baik. Oke.